Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesempatan kali ini kita mencoba untuk bicara tentang dui fungsi TNI ya. Eh, kita ketahui bahwa dui fungsi ini memiliki perdebatan panjang di negara kita ya. Dan hari ini tampaknya ada indikasi bahwa dui fungsi itu eh, mulai terakomodasi kembali ya. Baik, sebelum itu kita akan mencoba menganalisis secara objektif untuk konteks Indonesia. Apa mudarat dan manfaat kalau dui fungsi militer itu diimplementasikan? Ya, militer harus diakui mempunyai kapasitas yang prima untuk mendapati jabatan-jabatan sipil. Tapi permasalahannya itu bukan karena kapasitas personalnya, tapi adalah institusinya. Ketika seorang perwira tinggi ya di militer itu ditugaskan untuk jabatan di pemerintahan, jabatan sipil, itu sebenarnya tidak mayoritas tidak ada masalah dari segi kapasitas ya. Apalagi kalau ditempatkan memang di bidang keahliannya, yaitu di bidang yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan. Jadi dari sisi manfaat, kita bicara dulu dari manfaatnya ya. Seorang perwira TNI, apalagi perwira tinggi, dan biasanya yang mendapatkan uh, tour of duty ya, penugasan di pemerintahan itu ada kalibernya adalah kaliber perwira tinggi ya. Nah, untuk seorang perwira tinggi itu di TNI itu mempunyai pengalaman yang panjang ya, tour of duty yang panjang. Jadi dia sudah punya pengalaman lapangan yang sangat mumpuni. Begitu juga itu aspek profesionalitas untuk jabatan-jabatan tertentu tidak diragukan kapasitasnya ya. Manfaat yang kedua adalah berkaitan dengan hubungan sipil dan militer yang akan semakin akrab di dalam kenegaraan. Masuknya militer dalam kenegaraan itu, sisi manfaatnya, kita bicara sekali lagi manfaatnya dulu. Manfaatnya adalah militer terakomodasi, dia bisa menyuarakan aspirasinya secara komprehensif, dan terjalin hubungan antara militer dan sipil yang baik di dalam institusi negara ya. Dan militer pun bisa terakomodasi kepentingannya dengan baik, khususnya yang berkaitan dengan anggaran pertahanan dan keamanan. Itu manfaat yang kedua. Manfaat yang ketiga itu adalah terjadinya stabilitas politik, apalagi di negara-negara seperti negara berkembang. Itu masuknya militer ke dalam jabatan sipil itu memang memperkuat ya stabilitas politik. Dan kita punya pengalaman panjang tentang itu, yaitu zamannya Orde Baru, di mana dui fungsi ABRI saat itu ya. ABRI itu ya TNI dan Polri dilakukan, dan memang Orde Baru bisa bertahan sampai 32 tahun. Jadi stabil ya. Apalagi kalau punya kepentingan stabilitas itu untuk membantu pencapaian pertumbuhan ekonomi. Harus diakui pertumbuhan ekonomi Indonesia di era Orde Baru adalah pertumbuhan ekonomi yang
yang tertinggi, belum ada yang mampu eh, mengalahkan itu. Belum ada pemerintahan yang mampu mengalahkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh era Orde Baru, ya. Dan pencapaian pertumbuhan ekonomi 7-8% di era Orde Baru itu tidak lepas dari peran militer di dalamnya. Baik, itu sisi manfaat, ya. Lalu apa sebenarnya mudaratnya? Mudaratnya itu adalah karena yang pertama, ya, kita juga punya pengalaman buruk di era Orde Baru. Ya, pengalaman buruk yang panjang juga. Ya, walaupun ada pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonominya itu tidak, dalam bahasanya pakar development economics, sebagai pertumbuhan ekonomi yang tidak berkualitas. Ada kesenjangan yang tinggi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi itu kita mengorbankan equality, mengorbankan penghargaan terhadap hak asasi manusia, ada pemberangusan kekuatan-kekuatan yang berseberangan dengan negara, ada pelanggaran HAM karena itu, ya. Nah, itu mudarat dari ketika militer masuk ke dalam penguasaan sipil. Nah, yang dikhawatirkan juga, militer itu punya tradisi hierarkis yang kuat dari atas ke bawah. Hanya satu arah. Dari atas ke bawah, dari pimpinan ke bawahan, dari jenderal ke prajurit. Ya. Di dalam militer tidak dikenal perkataan tidak untuk pimpinan. Yang ada adalah yes sir. Ya, itu di dalam militer. Di dalam militer tidak dikenal dengan dialektika. Tidak ada proses demokrasi di dalam militer. Karena memang itu karakter militer. Jadi militer juga jangan kita minta di dalam militer ada karakter civil society di situ, ada dialektika, ada perdebatan, apalagi perdebatan antara atasan dan bawahan, dialektika antara atasan dan bawahan. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa, dan memang tidak boleh. Kalau kita paksakan seperti itu, militer akan menjadi rusak, karena ruhnya tidak seperti itu. Fitrah militer tidak boleh seperti itu. Tetapi fitrah sipil, pemerintahan sipil, itu adalah ada dialektika, ada kontrol sosial, ada pengawasan publik. Nah, ketika misalnya ada seorang petinggi militer menjabat sebagai menteri, menjabat sebagai eselon 1 di satu kementerian, menjabat sebagai kepala badan, ya. Kemudian kinerjanya dikritik oleh masyarakat sipil, didemo oleh masyarakat sipil, ya. Maka karena dia adalah seorang militer aktif, ya, seorang jenderal misalnya, dia mempunyai kapasitas untuk mempengaruhi institusi TNI, untuk berpihak kepada posisi jabatannya. Nah, itu yang akan menimbulkan konflik of interest. Padahal masyarakat tidak mendemo TNI-nya. Misalnya masyarakat mendemo Kementerian Pertahanan, menterinya atau eselon 1-nya yang mengambil kebijakan yang dinilai oleh masyarakat sebagai kebijakan yang salah adalah seorang jenderal aktif.
Nah, ketika masyarakat sipil mengkritisi, mendemo, padahal itu tidak mengkritisi mendemo TNI, tapi mengkritisi institusi negara yang ya Kementerian Pertahanan misalnya tadi. Tapi akan timbul vested interest yang berbeda. Ya, seorang jenderal aktif itu walaupun bagaimanapun dia adalah manusia yang bisa menggunakan powernya untuk kepentingan politiknya. Ya, dia bisa mengintervensi, bisa mempengaruhi paling tidak karena dia adalah seorang jenderal institusi TNI untuk berpihak kepada kepentingan politiknya. Nah, itu yang di era Orde Baru terjadi, dan itu yang kemudian berbahaya dan ditolak oleh akhirnya ditolak oleh bangsa Indonesia. Jadi kita membutuhkan kapasitas berpikir, keahlian, pengalaman seorang yang memiliki background militer di pemerintahan sipil. Itu adalah benar dan adalah niscaya. Tetapi mengakomodasinya bukan dengan mengakomodasi seorang militer aktif. Yang benar itu adalah mengakomodasinya adalah militer yang sudah tidak lagi memiliki atribut militer secara struktural dan formal. Jadi dia sudah mengundurkan diri dari posisi dia sebagai militer aktif agar dia tidak terlepas dari konflik of interest, karena dia duduk pada dua kursi, ya, satu sebagai jenderal di institusi militer, satu lagi sebagai pejabat tinggi di pemerintahan. Hal seperti itu yang namanya konflik of interest di mana-mana itu akan menimbulkan permasalahan. Jadi teman-teman, itu pandangan kita terkait khususnya terkait tema tentang dui fungsi militer. Saya rasa Anda boleh setuju dengan saya dan boleh juga tidak setuju. Silakan Anda komentari ya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk memberikan like, share, dan subscribe dari tayangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.